Perang dan konflik membawa kesengsaraan bagi manusia. Seringkali perempuan menjadi aktor penting dalam upaya perdamaian. Namun, peran ini kerap diabaikan. Padahal perempuan memiliki kebutuhan khusus yang penting disuarakan untuk membangun kembali kehidupan kemasyarakatan yang hancur semasa konflik. Menyadari hal ini, pada tanggal 13 Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1325 yang mengakui peran perempuan untuk penanganan dan pencegahan konflik dan proses perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 berisi 1. Pengakuan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari masyarakat yang terkena dampak negatif dari konflik, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, sehingga harus ada perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya. Diupayakan agar ada pemenuhan keadilan dan jaminan hukum dengan memberi hukum bagi pelanggar kejahatan kemanusiaan. 2. Pengakuan bahwa perempuan adalah aktor penting dalam membangun perdamaian dan keamanan dan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, sehingga ada tindakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong agar setiap misi penjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian mengharusutamakan gender, upaya untuk memenuhi kebutuhan perempuan untuk pembangunan di masa pasca konflik, termasuk pelucutan senjata dan reintegrasi. 3. PBB, pemerintah, LSM, kelompok masyarakat sipil dan aktor masyarakat lainnya dapat turut serta memantau dan mengimplementasikan resolusi ini di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memastikan bahwa resolusi Dewan Keamanan 1325 ini dilaksanakan, negara-negara di dunia dihimbau untuk menyusun rencana aksi nasional. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB UNSCR 1325 pada tahun 2000 dan menjadi landasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan peran perempuan sebagai pembangun perdamaian dan untuk pencegahan konflik, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di wilayah konflik, memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan anak diperhatikan dalam proses pembangunan pasca konflik. Di Indonesia telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari dampak negatif konflik, termasuk perlindungan khusus terhadap pembela hak asasi perempuan, penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah konflik, termasuk layanan bantuan hukum dan pendampingan, partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah, dan perunding perdamaian, pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, kini Rencana Aksi Nasional atau RAN tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial atau P3AKS telah disahkan, yang diharapkan dapat menjadi kebijakan atau undang-undang perlindungan khusus bagi perempuan di wilayah konflik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sebagai gambaran, Rencana Aksi Nasional ini mengamanatkan berbagai upaya sebagai berikut. Peningkatan kesadaran berbagai lapisan masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, dan forum komunikasi antara umat beragama. Peningkatan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah konflik. Kegiatan pelatihan terhadap perempuan untuk meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, advokasi, kampanye penghentian konflik, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta perlibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik, melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik melalui penyusunan kelompok-kelompok kerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Semua yang dilakukan di tingkat dunia dan dilakukan oleh Indonesia saat ini, semuanya untuk menjamin bahwa perempuan dijamin haknya untuk berperan aktif sebagai pembangun perdamaian dan dilindungi dari dampak negatif konflik dan peperangan.